Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat kreasi olahan ubi ungu yang rasanya manis, teksturnya lembut, dan ini sangat cocok sekali dijadikan sebagai ide isian snack box. Selain dijadikan sebagai ide isian snack box, tentunya kreasi olahan ubi yang satu ini bisa dijadikan sebagai ide jualan maupun bisa dijadikan sebagai hidangan saat arisan. Pastinya menjadi rebutan karena tampilannya yang sangat cantik dan juga menarik. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu ubi ungu 300 gram yang sudah dikupas dan juga sudah dicuci bersih serta dipotong seperti pada video. Untuk potongannya ini jangan terlalu tebal karena nantinya akan kita kukus agar nantinya ubi ungu bisa cepat matang. Kemudian di sini sebelum dikukus saya tambahkan 1 lembar daun pandan agar nantinya aroma ubi ungunya semakin wangi. Selanjutnya untuk ubi ungu yang sudah dipotong-potong, kita kukus terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit atau hingga benar-benar empuk dan juga matang. Dan setelah 15 menit bisa kita lihat untuk ubi ungunya sudah benar-benar matang dan juga empuk. Kemudian kita siapkan chopper dan kita masukkan ubi ungu yang sudah dikukus ke dalam chopper. Tambahkan secukupnya air ke dalam chopper, kemudian kita haluskan ubi ungu yang sudah dikukus dengan menggunakan chopper. Pastikan saat menghaluskan ubi ungunya benar-benar halus agar nantinya tidak ada tekstur ubi ungu yang bergerindil. Jika setelah dihaluskan dengan menggunakan chopper masih terdapat ubi ungu yang bergerindil, teman-teman bisa menyaringnya dengan menggunakan saringan. Kemudian ubi ungu yang sudah dihaluskan kita tuangkan ke dalam wadah panci bersih. Kemudian kita masukkan sisa air yang digunakan untuk menghaluskan ubi ungunya. Pada pembuatan puding ubi ungunya ini kita gunakan 1000 ml air. Selanjutnya masukkan 130 gram gula pasir untuk tingkat kemanisannya menyesuaikan selera. Kita aduk dengan menggunakan whisker hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis. Penggunaan susu kental manis ini juga menyesuaikan selera. Jika teman-teman suka manis, bisa ditambahkan takaran susu kental manis yang digunakan. Kemudian aduk kembali dengan menggunakan whisker. Setelah tercampur merata, kemudian kita tambahkan 1,5 saset agar-agar bubuk tanpa rasa. Aduk kembali dengan menggunakan whisker hingga agar-agar bubuk tercampur merata dengan adonan. Dan pastikan agar-agar bubuk tidak ada yang bergerindil. Untuk menyeimbangkan rasa, di sini saya tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk kembali dengan menggunakan whisker hingga tercampur merata. Selanjutnya, adonan puding ubi ungu ini kita rebus menggunakan api sedang, sambil terus diaduk menggunakan whisker agar nantinya tidak ada adonan puding ungu yang bergerindil. Agar dihasilkan puding ubi ungu yang tidak mudah basi, pastikan saat merebus pudingnya ini kita rebus hingga benar-benar matang dan juga mendidih. Setelah terlihat meletup-letup seperti pada video, kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Siapkan beberapa pieces cup puding, kemudian kita tuangkan sebanyak 1,5 sendok sayur untuk adonan puding ubi ungunya. Saat menuangkan adonan puding ke dalam cup, pastikan kondisi adonan masih benar-benar panas maupun hangat, agar nantinya untuk adonan puding tidak terburu set ataupun mengeras.
Kemudian kita siapkan cetakan kue talam berbentuk spiral seperti pada video dan kita tuangkan sebanyak setengah sendok sayur untuk adonan puding ke dalam cetakan kue talam ini. Sebelum dituangkan adonan puding ke dalam cetakan kue talam, pastikan untuk cetakan kue talam ini kita basahi dengan menggunakan air matang. Fungsinya agar nantinya adonan puding yang sudah mengeras lebih mudah dikeluarkan dari cetakan kue talam. Setelah puding di cetakan kue talamnya mengeras, kemudian kita keluarkan dengan cara menekan bagian pinggir puding dan kita hentakkan sedikit bagian samping cetakan, agar puding mudah keluar dari cetakan dan bentuknya tidak rusak. Seperti inilah puding ubi ungu yang sudah dikeluarkan dari cetakan kue talam. Bisa kita lihat bentuknya masih utuh dan tidak rusak. Kemudian kita lanjutkan membuat adonan puding putihnya. Ke dalam panci kita masukkan setengah saset agar-agar plain. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan. Di sini saya gunakan santan instan kemasan 65 ml. Kemudian kita tambahkan 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan juga 400 ml air. Kita tambahkan sambil diaduk menggunakan whisker hingga benar-benar tercampur merata. Agar aroma dari puding putih yang dihasilkan semakin wangi, di sini saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian kita rebus adonan puding putihnya dengan menggunakan api sedang dan sambil diaduk terus menggunakan whisker. Setelah adonan puding putihnya terlihat meletup-letup dan juga matang, kemudian kita matikan api kompor dan kita sisihkan. Tuangkan adonan puding putih yang sudah direbus sebanyak setengah sendok sayur di atas puding ubi ungu yang sudah mengeras. Saat kondisi puding putih yang masih belum mengeras atau masih hangat, kemudian kita letakkan puding ubi ungu yang dicetak menggunakan cetakan kue talam berbentuk spiral. Agar nantinya puding ubi ungu yang dicetak menggunakan cetakan kue talam ini tidak lepas dari puding putihnya. Kemudian, agar tampilan puding yang dihasilkan semakin cantik dan juga menarik, di sini saya tambahkan potongan daun pandan. Kita letakkan potongan daun pandan di atas puding seperti pada video. Dan di tahapannya terakhir, di sini saya tambahkan parutan keju yang sudah diparut di bagian atas dari pudingnya. Tentunya untuk penambahan topping puding ini bisa menyesuaikan selera. Bisa digunakan topping berupa meses coklat maupun bisa menggunakan selai blueberry. Dengan penambahan topping keju ini pastinya akan menambah rasa atau menyeimbangkan rasa dari puding yang dihasilkan. Seperti inilah olahan ubi ungu yang dijadikan sebagai puding. Untuk tampilannya sangat cantik sekali dan sangat menarik. Pastinya sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun ide isian snack box. Disajikan saat arisan pastinya banyak yang berebut karena tampilannya yang sangat menarik, cantik, dan rasanya sangat enak. Perpaduan rasa manis dan juga gurih dari santan yang digunakan serta topping keju yang ditambahkan. Dan ini saya ambil satu untuk saya coba, bisa kita lihat tampilannya sangat cantik dan juga menarik. Bisa kita lihat untuk tekstur puding yang dihasilkan kenyal dan juga lembut. Untuk rasa dari puding yang dihasilkan pastinya sangat enak, perpaduan rasa manis dan juga gurih. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba and happy cooking!